Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kita jumpa lagi, puji Tuhan Bapak Ibu. Saya selalu berharap Bapak Ibu baik-baik saja. Doa saya selalu menyertai Bapak Ibu sekalian agar tetap semangat. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita kembali untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang adalah merupakan kekuatan bagi setiap kita. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Engkau sangat baik dan luar biasa, Engkau sangat setia. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau hari ini kembali untuk boleh mendengarkan firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu untuk hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, tema khotbah saya hari ini adalah cara memiliki belas kasihan terhadap sesama manusia. Saudara barang tentu ini tidak mudah Bapak Ibu untuk memiliki belas kasihan terhadap sesama manusia. Tetapi kita harus melakukannya dan harus memiliki belas kasihan terhadap sesama kita. Karena ini anjuran dari Tuhan, karena ini adalah perintah Tuhan. Sudah barang tentu Bapak Ibu kita mulai dari yang mana? Dari mana dulu? Ya toh? Sebagai ayat pembuka Bapak Ibu, kita akan lihat di Roma 12 ayat 14 sampai 15. Sebagai ayat pendahuluan, Roma 12 ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Firman Tuhan ini mengingatkan bagi setiap kita untuk tidak membenci. Dengan tidak membenci, Bapak Ibu, sudah barang tentu kita mempunyai belas kasihan terhadap mereka. Kalau kita mengutuk, berarti orang itu susah. Dengan kita membuat orang lain susah, kita juga akan susah sendirinya karena ada tabur tuai. Jadi kita harus punya belas kasihan kepada mereka. Jangan sampai kita membenci dan jangan sampai mengutuk. Bahkan kita harus mempunyai rasa empati yang tinggi. Menangislah di tengah orang menangis, tertawalah di tengah orang tertawa, atau bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dengan demikian rasa empati kita keluar Bapak Ibu, dan kita mempunyai empati yang luar biasa terhadap sesama kita. Agar kita berguna bagi sesama kita, agar kita mempermuliakan hidup kita bagi orang lain demi Kristus Yesus. Sebagai ayat yang selanjutnya Bapak Ibu di Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua ialah yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, kita di hadapan Tuhan itu sama. Kita juga sama seperti orang lain. Jadi masing-masing memerlukan kasih. Jadi kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Berarti dengan demikian kita mempunyai belas kasihan atas sesama manusia, seperti kita juga mempunyai belas kasihan terhadap diri sendiri. Jadi itu kondisi alur yang harus kita lakukan Bapak Ibu, sehingga kita memiliki belas kasihan terhadap sesama kita. Kita lihat lagi Lukas 23 sampai Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Yesus sendiri pada saat kondisi mau disalib mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudaraku, benar adanya bahwa sesungguhnya orang-orang yang berbuat jahat, bertindak jahat, berkelakuan jahat terhadap kita, itu ada yang melatar belakanginya. Yang menurut pengalaman saya latar belakang mereka bisa saja teraniaya sebelum-sebelumnya, sakit hati, akar pahit,
penolakan, penganiayaan, penderitaan, sehingga jiwanya bergejolak. Jadi sebetulnya tatkala seseorang melakukan tindakan jahat kepada kita, itu tidak berdiri sendiri. Kita harus mengerti latar belakangnya. Ya kan, ada trauma-trauma yang mereka punya sehingga mereka terkondisikan seperti itu. Jadi sebetulnya jatuh-jatuhnya kita mempunyai belas kasihan terhadap mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau mereka orang benar tidak mungkin melakukan hal yang jahat terhadap diri kita. Jadi kita jangan sampai membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Dengan demikian kita mengetahui bahwa mereka itu hidupnya, masa lalunya itu ada traumatis yang sangat berat. Sehingga tindakan mereka menjadi hal yang jahat, menjadi mereka nilai berkelakuan jahat. Bahkan saudaraku bisa juga gejala-gejala penyakit kanker, umpamanya penyakit jantung, darah tinggi. Bisa mereka melakukan satu nilai tindakan kejahatan emosional. Dengan demikian saudaraku, tatkala kita mengetahui latar belakang seperti itu, ada permakluman. Sehingga kita tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Kita justru mendoakan mereka supaya mereka dijamah oleh Tuhan, supaya mereka memperoleh pertobatan. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu, kita mempunyai kasih atas sesama kita, mempunyai belas kasihan atas sesama manusia. Dan kemudian selanjutnya Bapak Ibu, yang pertama saudaraku, kita lihat yang pertama, mengapa mereka melakukan hal yang itu kepada nilai kita. Mengapa mereka melakukan satu nilai yang kita harus mengerti kondisinya Bapak Ibu. Karena mereka belum mengenal kebenaran. Jadi yang pertama, karena mereka belum mengenal kebenaran, Roma 10 ayat 1-3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jemaat yang semacam ini Bapak Ibu sangat banyak Bapak Ibu. Jadi kita ini jangan sampai menuntut kebenaran tatkala orang itu belum mengerti kebenaran. Kalau kita sudah mengerti kebenaran, kita tularkanlah kebenaran Tuhan itu kepada mereka untuk menjadi saksi, untuk menjadi panutan. Jika tidak demikian, kita salah alamat menuntut kebenaran kepada orang yang belum mengerti kebenaran. Jadi orang yang belum mengerti kebenaran, Bapak Ibu, tingkah lakunya pasti hal tidak benar. Sehingga kitalah yang benar mengerti akan nilai tersebut, dan kita bimbing mereka dengan baik sebagai nilai panutan mereka untuk di dalam kebenaran. Ini loh kebenaran yang dari Tuhan. Sebab kalau orang yang punya kebenaran sendiri dan maunya menang sendiri, ya akhirnya saudaraku melakukan tindakan-tindakan yang negatif menurut mereka benar demi menguntungkan dirinya. Jadi dalam diri kita ini perlu tahu, perlu sadar, perlu untuk menyimak bahwa perilaku-perilaku orang yang menyakiti hati kita, mereka belum mengerti kebenaran. Kita yang sudah mengerti kebenaran, alangkah bijaksananya kita sabar dalam hal ini. Ya kan saudaraku, sebab saudaraku, hal yang paling tertinggi dalam hidup kita adalah untuk memberikan belas kasihan kepada sesama manusia. Ya kan saudaraku, ini yang paling hidup kita yang paling tertinggi sebagai manusia, untuk berbelas kasihan. Jadi di sini Rasul Paulus bermaksud supaya kita itu menjadi alat kebenaran, saudaraku, supaya mereka mengerti akan nilai kebenaran yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Atau jangan-jangan kita sendiri belum dalam kebenaran Kristus. Wah, itu kan celaka Bapak Ibu. Kalau demikian keadaan dan kondisinya Bapak Ibu, wah kitalah yang harus dibenahi. Nah, ini kan jadi repot pada akhirnya. Pantasan di gereja banyak keributan, dendam, akar pahit, kekecewaan satu sama lain. Karena salah satu pihak tidak mau mengerti akan nilai kebenaran Tuhan dan tidak mau diajar dengan kebenaran Tuhan. Dan panutannya padanya siapa? Nah, kita perlu menyadari Bapak Ibu agar tidak terjadi kekacauan di lingkungan gereja kita, di lingkungan kehidupan kita. Kitalah yang harus benar-benar sungguh-sungguh untuk mengerti akan nilai kebenaran Tuhan, dan karena kita harus memberikan panutan kepada mereka yang belum mengerti kebenaran.
Sebetulnya mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan Bapak Ibu, tapi mereka itu menurut kebenaran sendiri. Makanya jangan heran kalau ada orang rajin ibadah, rajin ke gereja, tetapi perilakunya tetap tidak dalam kebenaran. Jangan kita kondisinya dendam dengan mereka Bapak Ibu. Karena mereka belum mengerti akan kebenaran, kitalah yang harus beritahu apa itu kebenaran Kristus Yesus. Bagaimana itu kebenaran Yesus Kristus. Dengan perilaku-perilaku kita yang benar. Sehingga mereka sedikit banyak mengerti akan nilai perbuatan kita yang benar, dan pada mereka juga hal yang benar. Memperoleh kebenaran, itulah caranya memiliki belas kasihan kepada sesama kita. Kolose 3:12-17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi ini saudaraku satu nilai tanggung jawab kita. Menghadapi orang yang tidak benar dan mengaku benar, kita harus sabar. Sehingga tidak menimbulkan gesekan, tidak menimbulkan kekacauan, tidak menimbulkan kekecewaan. Bagaimana bisa kita sendiri tidak benar menghadapi orang yang tidak benar? Semua tidak benar. Makanya di sini kita harus sabar, memperkatakan perkataan Kristus. Kita harus mengerti, dan kitalah yang harus dewasa terlebih dahulu. Jadi untuk memiliki belas kasihan terhadap sesama kita, kita harus mengerti apa itu kebenaran, siapa itu kebenaran, dan bagaimana melakukan nilai kebenaran. Sehingga menjadi contoh yang baik, menjadi saksi kebenaran di antara tengah-tengah orang yang belum mengerti kebenaran. Sehingga kita tidak ada dendam, tidak ada kecewa. Yang ada adalah permakluman atas nilai-nilai yang mereka lakukan terhadap diri kita. Sehingga demikian sama-sama kita saling mendewasakan di dalam hal untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Jadi kita bisa melakukan nilai-nilai tersebut demi kemuliaan Tuhan, dan kita bisa menjadi terang, menjadi garam atas mereka. Jadi di sini saudaraku, kita tidak boleh ada kekecewaan dan tidak boleh ada kepahitan. Tularkanlah kebenaran karena mereka belum mengerti akan nilai kebenaran Kristus. Sehingga mereka tidak menjadi sia-sia untuk percaya kepada Kristus. Kitalah sebagai panutannya. Di 1 Korintus 2 ayat 6-8. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Dan pada akhirnya kita mendewasakan mereka, agar mereka mempermuliakan Tuhan, bukan justru menyalibkan Tuhan. Orang-orang yang menyalibkan Tuhan ini belum mengerti siapa Tuhan yang sebenarnya. Dari diri kitalah mereka memperoleh pengertian tentang Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kalau bukan dari kita, dari siapa lagi Bapak Ibu? Itulah tugas kita dan tanggung jawab kita. Ya, amin Bapak Ibu. Jadi bagi mereka yang belum mengenal kebenaran, kita beritahu kebenaran dengan sabar, dengan tetap bersukacita, sehingga kita tidak menjadi kecewa.
Itulah caranya yang pertama untuk kita mempunyai atau memiliki belas kasihan terhadap sesama kita. Kemudian kita lihat yang kedua, mereka belum mengetahui kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 1-7. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua umat manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Jadi di dalam diri Rasul Paulus, dia adalah pemberita firman. Bahwa dia adalah untuk supaya orang tahu bahwa dia adalah sebagai panutan Kristus. Sebagai untuk panutan di dalam Kristus Yesus, maksud saya Bapak Ibu. Jadi kita inilah orang-orang yang menjadi panutan. Bagaimana itu Kristus Yesus, untuk diketahui bahwa manusia Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan, manusia yang tidak berdosa, dan manusia yang benar-benar adalah untuk menyelamatkan kita sebagai manusia yang berdosa. Dengan demikian Bapak Ibu, mereka akhirnya mengetahui kebenaran. Kebenaran yang sebenarnya itu apa? Kebenaran yang sebenarnya adalah di dalam Kristus Yesus. Kata Yesus kepada kita sekalian, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi dengan demikian, kebenaran Kristus nyata dalam perbuatan tingkah laku kita Bapak Ibu. Sehingga pada akhirnya kita otomatis tidak melawan kejahatan dengan kejahatan, tapi melawan kejahatan dengan kebaikan, dengan mendoakan mereka. Dengan demikian mereka mempunyai belas kasihan dari Yesus Kristus, sehingga mereka juga turut diselamatkan. Ada amin Bapak Ibu. Jadi tugas kita adalah supaya mereka mengetahui nilai kebenaran, menjadi saksi. Bagaimana kalau kita lawan kejahatan dengan kejahatan? Kebenaran kita hilang Bapak Ibu. Makanya tatkala mereka kita tahu mereka belum mengenal kebenaran, belum mengetahui kebenaran, kitalah sebagai contoh kebenaran itu sendiri. Jadi kita lebih dahululah mengerti, mengetahui, percaya bahwa Yesus adalah kebenaran yang kita percayai dan kita taati. Dengan demikian kita menaruh belas kasihan kepada orang lain dengan kebenaran Kristus atas perintah Kristus Yesus. Ada amin Bapak Ibu. Kita lihat di dalam 2 Korintus 3 ayat 2-3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loloh batu melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi kita ini surat yang terbuka, Injil Kristus yang terbuka. Jadi dengan demikian saudaraku, untuk memperoleh atau untuk memiliki belas kasihan kepada sesama kita, tunjukkanlah bahwa kita adalah surat yang terbuka, Injil yang terbuka di dalam Yesus Kristus bagi mereka. Sehingga mereka walaupun tidak melihat Kristus, tapi melihat Kristus di dalam diri kita. Amin. Supaya kita memberitahu kepada mereka, ini loh, aku ini loh, sebagai surat Injil yang terbuka bagi engkau untuk mengenal Kristus. Jadi kita ini saudaraku terhadap sesama manusia jatuhnya simpati, empati dan belas kasihan. Sehingga kita tidak mempunyai dendam. Kita mengerti akan nilai orang tidak benar pasti melakukan yang tidak benar. Jadi kita sebagai yang sudah mengetahui kebenaran, kita berikan contoh kebenaran itu sendiri sebagai nilai di dalam perilaku kita. Penting untuk kita melakukan hal tersebut supaya mereka mengetahui siapa kebenaran yang sebenarnya. Ada amin. Kitalah yang telah
menjadi kebenaran mereka terhadap diri mereka demi untuk Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi perlu Bapak Ibu tahu bahwa kita seringkali gagal untuk menjadi contoh kebenaran. Karena kita terpancing melawan kejahatan dan kejahatan, terpancing untuk dendam, terpancing untuk marah, terpancing untuk kecewa. Kalau dengan demikian, sebetulnya kita tidak menaruh belas kasihan terhadap mereka. Atau dengan kata lain, kita tidak memiliki belas kasihan terhadap mereka, sesungguhnya mereka itu belum mengetahui kebenaran. Kalau kita mengerti akan nilai mereka belum mengetahui kebenaran, kita jatuhnya belas kasihan. Dan kita dengan sungguh-sungguh akan mengajari mereka tentang kebenaran Kristus Yesus yang kita sudah taati dan percayai kepada mereka. Ada amin, saudaraku. Jadi yang kedua, mereka belum mengetahui kebenaran, makanya tindakan mereka tidak benar. Kita harus paham dengan itu. Kita harus mengerti dengan itu supaya kita tidak menjadi kecewa juga. Iya kan Bapak Ibu? Kemudian kita lihat yang ketiga, mereka belum mengerti kebenaran. Karena mereka belum mengerti kebenaran, dan apa itu kebenaran mereka nggak ngerti. Sehingga pada akhirnya tingkah laku mereka pasti tidak benar. Lain kalau mereka sudah mengerti kebenaran. Kita lihat Roma 6, ayat 15-23. Jadi, bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Dalam keadaan, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dibenarkan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semua itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu memperoleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karena Allah ialah hidup, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang ketiga, mereka belum mengerti kebenaran. Jadi mereka dengan begitu saja berbuat dosa, berbuat jahat, mereka bilang tidak apa-apa. Karena mereka belum mengerti kebenaran. Padahal apa yang mereka lakukan itu adalah memperhambakan dirinya lagi kepada nilai dosa. Nah kalau itu diperhadapkan dengan diri kita dan terjadi atas diri kita oleh mereka, kita sudah barang tentu tidak perlu marah. Karena mereka belum mengerti kebenaran. Dia kan saudaraku. Jadi kita kembali harus sabar untuk menindaklanjuti mereka dengan mengajar mereka dengan seluruh kesabaran Kristus yang kita harus punyai untuk mengajar mereka. Mereka ini salah loh. Sehingga kita memberitahunya tidak menghakimi. Ya kan, seringkali saudaraku, kita ini memberikan satu nilai penghakiman kepada mereka yang belum mengerti kebenaran. Ya sama saja, kita juga belum mengerti kebenaran. Jadi akhirnya saudaraku seperti benang kusut. Pada akhirnya Bapak Ibu menjadi kacau, dua-dua menjadi kacau. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus memahami mereka belum mengerti kebenaran. Kita kasih paham apa itu kebenaran, agar mereka mengerti. Tatkala mereka melakukan tindakan yang jahat terhadap diri kita, kita maklumi. Kita mendoakan mereka dan kita harus memiliki belas kasihan terhadap mereka. Karena mereka jiwanya belum mengerti kebenaran. Ada amin Bapak Ibu. Dengan demikian tidak ada permusuhan, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi menghakimi. Hingga bagaimana hidup kita ini akhirnya menjadi
keberadaan menjadi berkat bagi mereka. Sebab Bapak Ibu, sebagai nilai kehidupan Kristus dalam hidup kita, yang sudah mengerti kebenaran harus kita tularkan kepada mereka. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu telah membangun pengertian yang benar tentang sikap kita terhadap kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus tersebut. Seharusnya demikian adanya, jangan-jangan kita sendiri malah yang belum mempercayainya. Nah ini, kalau dengan demikian kondisinya saudaraku, pastinya kita dua-duanya akan memiliki hal yang sama-sama belum mengerti akan nilai kebenaran. Seringkali banyak keluhan Bapak Ibu yang jemaat lakukan, yang konseling dengan saya. Pak Pendeta, kenapa ya suami saya tidak mau benar-benar? Ya kan, seharusnya dia hidup benar, kenapa hidupnya tidak benar? Lah, kalau ibu mengerti nilai tersebut, yang gak usah kecewa, doakan. Berikan contoh kebenaran yang ada dalam dirimu, tularkan kepada suamimu, agar suamimu mengerti ini loh kebenaran. Ya kan Bapak Ibu, sebagaimana seorang mantu yang sering dicaci maki sama mertua, seringkali caci makinya kebun binatang keluar, tapi si mantu ini tidak sakit hati. Sampai-sampai suaminya bilang, "Sudahlah mah, jangan datang lagi ke rumah mamahku. Nanti kamu sakit hati dengan ocehan-ocehan mamahku yang begitu tajam. Yang mengatakan kau binatang segala macam." Nggak enak kedengarannya. Tapi si mantu dengan lantang mengatakan, "Tidak apa-apa. Karena mamahmu perlu mengerti kebenaran. Perlu diberitahu kebenaran. Sebab kita ini mengerti dan tahu kebenaran itu dari siapa." Dan pada akhirnya suaminya jadi heran Bapak Ibu. Kenapa mama ngomong seperti itu? Ya, karena mamahmu itu belum mengerti kebenaran. Yang perlu diberitahu kebenaran. Kitalah yang sudah tahu kebenaran dan percaya kebenaran, beritahu kepada mamamu. Ya kan, untuk tidak melawan kejahatan dengan kejahatan. Apa selanjutnya yang terjadi Bapak Ibu? Mamanya tatkala jatuh sakit, mantu yang sering dikata-katai ini Bapak Ibu merawatnya dengan baik. Sampai akhirnya terjadi Bapak Ibu mamanya menjadi pengikut Kristus. Tatkala sudah tahu bahwa kebenaran sejati hanya di dalam Yesus Kristus, sudah dicontohkan oleh mantu yang baik ini, mantu yang Kristen ini Bapak Ibu. Sementara mantu-mantu yang lain tidak memberikan contoh yang baik, malah jijik waktu mamanya sakit, waktu mama mertuanya sakit, buang air besar, buang air kecil di ranjang. Tetapi mantu yang Kristen ini adalah yang memberitahu kebenaran. Ini loh kebenaran, aku tidak melawan kejahatan dengan kejahatan. Puji Tuhan, satu jiwa dimenangkan, sisi sorga bersorak-sorai. Nah inilah cara memiliki belas kasihan terhadap sesama kita. Sehingga walaupun kita dikatakan segala macam model kebun binatang, Bapak, kita tidak perlu sakit hati. Mereka belum tahu kebenaran kok. Kita yang sudah tahu kebenaran jangan lawan balik Bapak Ibu, tetapi kita mendoakan. Bahkan kita jatuh simpatik terhadap mereka, jatuh belas kasihan terhadap mereka. Orang ini perlu mengetahui kebenaran. Makanya contohnya dari kebenaran yang aku miliki dari Kristus Yesus, aku akan menjadi pemenang jiwa ini. Ada amin Bapak Ibu. Jadilah menjadi saksi Kristus dimanapun Anda berada. Dan beritahu kebenaran yang sebenarnya, kebenaran yang sejati. Yaitu kebenaran Kristus kepada orang-orang yang belum mengerti akan nilai kebenaran. Kepada orang-orang yang belum tahu kepada nilai kebenaran Kristus. Jangan menghakimi. Sebab mereka belum mengerti akan nilai kebenaran Kristus. Kita yang sudah mengerti, beritahu kepada mereka dan menjadi panutan mereka. Ada amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita lihat Roma 10 ayat 12-15. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah,
Kitalah orang-orang yang diutus supaya mereka mengerti kebenaran, mempercayai kebenaran, mentaati kebenaran. Kalau bukan kita, siapa Bapak Ibu? Ya toh? Jadi kita jangan pasif punya iman Bapak Ibu. Sebagai orang yang beriman, kita harus memberikan contoh yang baik, contoh yang benar, agar orang yang belum mengerti kebenaran, mengetahui kebenaran, mengerti kebenaran. Nah, ini loh kebenaran yang sebenarnya, yang sejati adalah hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai murid Kristus harus memuridkan juga kepada orang lain dong. Sehingga akhirnya kita memiliki belas kasihan kepada sesama kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kemudian kita lihat yang keempat. Mereka belum mempercayai kebenaran. Efesus pasal 4 ayat 10-16. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun penggembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Yang keempat, saudaraku, mereka belum mempercayai kebenaran. Jadi supaya mereka percayakan kebenaran, kita ini perlu meyakinkan mereka kita adalah utusan Tuhan. Kita adalah utusan Tuhan, entah sebagai nabi, entah sebagai pengajar, entah sebagai guru. Jadi kalau kita tidak bisa meyakinkan mereka bahwa kita adalah utusan Tuhan dengan segala tindak tanduk kita yang adalah oleh karena Kristus, bagaimana bisa mereka percayai bahwa itu kebenaran? Bagaimana saudaraku mereka bisa mentaatinya pada akhirnya, ya toh? Makanya kita ini, saudaraku, untuk memiliki belas kasihan kepada sesama kita, kita ini harus meyakinkan diri kita bahwa kita ini adalah utusan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita punya perilaku tidak baik, tidak benar juga, mereka tidak percaya. Mereka bahkan membalikkan nilai situasi itu. Mereka akan mengatakan, kamu adalah utusan setan, karena perilakumu seperti setan. Dan pada ini kita nggak bisa memenangkan jiwa mereka, Bapak Ibu. Untuk memenangkan jiwa mereka, untuk memiliki belas kasihan terhadap diri mereka, Bapak Ibu, kita harus yakin dengan perilaku kita setiap saat adalah menjadi utusan Tuhan. Setiap orang Kristen seharusnya adalah melakukan satu nilai amanat agung, Bapak Ibu, yang dipesankan oleh Yesus Kristus. Kalau kita gagal di situ, berarti jiwa-jiwa yang berhadapan dengan kita, yang bukan secara kebetulan, tetapi secara kegenapan, kita gagal untuk memperkenalkan Kristus, dan pada akhirnya mereka enggak diselamatkan. Lah kita lah akhirnya, saudaraku, nyawa mereka tertanggung atas setiap kita. Jadi ingat baik Bapak Ibu, setiap orang-orang yang bersinggungan dengan kita, yang diperhadapkan dengan diri kita, itu bukan kebetulan. Diri kita lah ada nilai tuntutan dan tanggung jawab untuk memperkenalkan siapa Kristus, untuk mereka mempercayai kebenaran Kristus, sehingga mereka mempercayai kebenaran Kristus oleh karena melalui diri kita. Ada amin Bapak Ibu? Itulah caranya untuk kita berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa mereka yang kosong, terhadap jiwa-jiwa mereka yang sakit, terhadap jiwa-jiwa mereka yang teraniaya, terhadap jiwa-jiwa mereka yang kecewa, terhadap jiwa-jiwa mereka yang punya akar pahit. Kalau bukan dari kita-kita yang untuk memperbaiki jiwa mereka, siapa Bapak Ibu? Kita harus menjadi konselor yang baik, kita harus menjadi saksi yang baik, dia kan, untuk mereka mempercayai kebenaran Kristus. Jadi di sini kita ini, saudaraku, bukan kebetulan menjadi Kristen, ya kan? Jangan sampai kita menjadi Kristen hanya urusan berkat melulu, sementara kita tidak peduli atas sesama kita yang mereka sedang terpuruk dalam hal kebenaran. Kitalah
yang harus memunculkan nilai kebenaran Kristus agar mereka mempercayai kebenaran. Dengan mereka mempercayai kebenaran Kristus, Bapak Ibu, sehingga kita membawa jiwa-jiwa kepada Kristus demi kemuliaan Kristus. Ada amin, Bapak Ibu. Sehingga di dalam diri kita nyata kita adalah utusan Tuhan. Kita adalah keberadaannya menjadi murid Tuhan. Dan kita juga untuk memuridkan orang lain. Itulah caranya memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa tersebut, kepada sesama manusia. Agar mereka juga memiliki keselamatan sebagaimana kita telah memiliki keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ada amin, Bapak Ibu. Jadi kita tidak ada lagi kepentingan diri kita. Makanya tadi saya katakan, itulah kehidupan kita punya level yang tertinggi, ya kan, untuk peduli atas orang lain, untuk mengerti akan orang lain, untuk memahami akan orang lain, dan untuk kita tidak melawan kejahatan dengan kejahatan. Amin. Kita adalah orang yang untuk memperkenalkan kepada orang lain bahwa mereka untuk mengerti ini loh kebenaran yang sebenarnya di dalam kehidupan kita. Ada amin, Bapak Ibu, supaya orang lain mempercayai kebenaran Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita lihat yang terakhir, yang kelima, mereka belum memperoleh kebenaran. Mereka belum memperoleh kebenaran. Filipi 3, 6-12. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, Paulus menceritakan tentang dirinya dulu siapa dia. Sebagai orang yang belum memperoleh kebenaran, dia ganas, dia sadis, dia jahat, dia penganiaya Kristus, dia penganiaya murid-murid Kristus. Jadi ini contoh yang mereka belum memperoleh kebenaran. Tatkala mereka mengerti kebenaran dan memperoleh kebenaran sebagaimana Rasul Paulus, apa yang dahulu merupakan kebanggaanku kuanggap sampah karena pengenalan Kristus Yesus akan lebih mulia dari segala-galanya. Jadi kalau orang belum memperoleh kebenaran, Bapak Ibu, kita jangan tuntut kebenaran tersebut. Justru kitalah yang harus menularkan kebenaran Kristus agar mereka memperoleh kebenaran. Ya sudah barang tentu dengan sikap yang sabar, welas asih, belas kasihan, karena kita mengerti bahwa jiwa ini belum mengenal, belum memperoleh kebenaran. Tetapi kalau mereka sudah memperoleh kebenaran, mereka akan fanatik. Mereka akan bersedia mati demi Kristus. Jadi bagi orang-orang yang seringkali melakukan penganiayaan kepada umat Tuhan, mereka belum memperoleh kebenaran. Makanya kan seringkali banyak kesaksian, tatkala mereka memperoleh kebenaran, mereka mengakui bahwa dulu mereka jahat. Dulu mereka tidak benar. Iya kan? Karena mereka telah memperoleh kebenaran Kristus. Telah mengerti akan nilai kasih karunia, telah memperoleh kasih karunia, sebagaimana juga Rasul Paulus. Sehingga rela mati martir demi Kristus. Nah, kita yang berhadapan dengan orang-orang yang belum memperoleh kebenaran harus memaklumi keadaan orang tersebut. Bahkan kita memiliki belas kasihan terhadap mereka. Dan kita yang sudah memperoleh kebenaran, kita harus memberitahukan nilai kebenaran tersebut. Kebenaran yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam hal yang lain. Di luar Kristus tidak ada kebenaran. Ada amin? Kitalah yang orang yang bertanggung jawab dalam hal ini terhadap jiwa-jiwa tersebut. Jadi dengan melalui latar belakang Rasul Paulus yang belum memperoleh kebenaran, yang adalah penganiaya jemaat,
dibandingkan dengan dia sudah memperoleh kebenaran, ini sebagai contoh yang baik. Dan kitalah berdiri dalam hal di tengah-tengah tersebut sebagai saksi Kristus untuk kita memberitakan kebenaran Kristus agar orang itu memperoleh kebenaran kasih karunia Kristus. Ada amin. Sehingga mereka berbalik dari yang perbuatan jahat menjadi perbuatan saling mengasihi. Luar biasa indahnya hidup ini. Kita lihat Efesus 6 ayat 11-12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi jelas Bapak Ibu, kita bukan melawan, musuh kita bukannya darah dan daging, bukan sesama manusia. Musuh kita adalah iblis, penguasa di udara, roh jahat. Makanya kita perlu mengenakan senjata Allah. Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis maka dia lari dari hadapanmu. Ada amin? Jadi lawan kita bukan sesama manusia. Ya kan? Kita mengerti nilai-nilai latar belakang kenapa manusia menjadi jahat. Karena beberapa hal yang tadi saya sebutkan dari yang awal, sehingga soal nilai kebenaran ini mereka belum memperolehnya. Dan kitalah sebagai yang orang sudah memperoleh kebenaran memberikan contoh yang baik. Sebagai penutup di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13-17. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari semulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama untuk memperoleh nilai kebenaran, berada dalam kebenaran Kristus, dan untuk kita memperoleh sukacita dan mempunyai dan memiliki belas kasihan terhadap sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kata Yesus, saya kutip kembali dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Jadi kebenaran Kristus Yesuslah sebagai nilai panutan hidup kita di dalam kita memiliki belas kasihan terhadap sesama kita. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu Bapa Surgawi Tuhan yang kami sembah. Aku sudah memberitakan firman-Mu. Bagaimana kami untuk tidak melawan kejahatan dengan kejahatan. Untuk kami memiliki belas kasihan terhadap sesama kami, terhadap sesama manusia. Sebab kami menyadari, mengakui bahwa apa yang mereka buat belum mengerti nilai kebenaran mereka, tidak mengerti akan nilai kejahatan mereka. Ampunilah kesalahan mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Sehingga dalam diri kami tidak ada akar pahit, yang ada adalah belas kasihan terhadap diri mereka. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaan dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.